November itu ada namanya resolusi jihad, hampir hilang sejarah Indonesia, hampir dihapus oleh orang-orang tidak berkepentingan. Nah, itu. Bahkan nama tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hampir hapus dari pahlawan nasional. Nah, itu termasuk ada resolusi jihad. Ngapu keluar resolusi jihad itu tidak apa-apa ya. Ya maksud saya itu dah kalau fokus ke Maulid Nabi kan agak-agak dikit-dikit kita kait-kaitkan juga kan. Ya, resolusi jihad itu apa? Ya kan? Itu karena waktu itu ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipanggil oleh Presiden Soekarno. Cak mano kondisi negara kita ini ya sementara kita ini melawan dengan sekutu. Ya. Awalnya sekutu ini elelo, nak melucuti tentara Jepang, katanya kan? Nak melucuti tentara Jepang, ya kan? Nah ini, tapi lah sudah sampai ke Indonesia pegawainya dikasih senjata orang Jepang tadi. Nah, kasih senjata bahkan dia mendatangkan pasukan yang kuat. Itu kalau sekarang multinasional maksudnya. Multinasional itu Amerika dan kawan-kawannya. Jangan coba-coba gitu kan. Padahal itu kita ada ketakutan pada waktu itu. Kenapa? Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Jepang itu paling pada waktu itu dibom. Habis bom atom sampai sekarang tidak bagus tempatnya. Nah, karena kita merasa tidak terlawan, jadi Presiden Soekarno bertanya lagi dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Haji, kalau Kiai orang dulu Kiai nyanduk ya. Kiai nyanduk Pak, enggak main-main kalau di Kiai itu lahir batin luar dalamnya Kiai. Tidak cuma main-main gitu. Nah itu, yang mana tidak baca orang, yang dalam pertolongan Allah bisa. Tidak main-main kan. Kalau Kiai kita gini ya Kiai baik. Kalau Kiai dulu Kiai ini ya. Ya berisi kalau luar dalam kan. Kalau kami saya dari sini saya ngomong. Ya Kiai gitu. Jadi bos mati, bagaimana ceritanya itu? Karena pada waktu itu secara logika tidak mungkin. Waktu itu kan ini tuh, sudah kita menyatakan kemerdekaan kan. Kita kan merdeka 17 Agustus kan, 1945 itu sudah Oktober. Sebelum hari pahlawan, ya kan? Nah, itu. Jadi karena pada waktu itu konsultasi Presiden Soekarno, cak mano cara kita melawan orang banyak nih yang senjata lah, canggih, tempurnya, aduh, kita tidak punya apa-apa, ya kan? Nah ini, padahal kita lebih habisan melawan tentara Jepang, melawan Belanda, ya kan? Nah mano itu kan? Maka pada waktu itu ibu sekalian apa yang terjadi, ya kan? Kata Haji Hasyim Asy'ari, ya kan? Itu ya radius ya 90, bahkan bukan orang sekedar di situ aja, orang dari luar, dari Sumatera, dari mana-mana, ada banyak orang datang ke sini. Ya, enggak dia kecil jihad fisabilillah, kalau mati masuk surga tadi. Banyak orang masuk surga rupanya kan. Kalau mati tidak pikiri, tidak kita perang, mati dulu, ya kan? Mati tapi tidur. Nah, kira-kira kan. Nah, maka pada waktu itu tidak, ya diwajibkan, ya kan? Tidak seluruh kota Surabaya, tidak seluruh itu pulau itu Jawa Timur tidak seluruh pulau Jawa juga, ya kan? Perintah itu, ya kan? Nah, maka pada waktu itu ya, di perang, ya kan? Dengan modal menteri itu WSS Malabi kata saya Panglima Tentara Inggris ya. Panglima Tentara Inggris itu waktu itu ya tewas dibunuh oleh namanya Kiai Solihin. Siapa Kiai Solihin itu? Anak buah atau tangan kanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu kan. Jadi tewas pada waktu itu Panglimanya tewas, maka Inggris itu menjadi ciut Panglimanya. Nah, itu sekarang mati karena ciut pada waktu itu dan dia habis-habisan. Ya. Pada waktu itu ceritanya seru. Kalau kita buka buku, cepat buku itu dipublikasikan sekarang. Mungkin ke depan dipublikasikan, ya kan? Itu para santri itu, nah itu para kiai, para ustadz. Nah, itu makanya kita sedih kalau ada orang minggirkan para kiai, para ustadz, para santri itu sedih kita. Karena itu yang berjuang mati-matian termasuk, ya kan? Nah, itu. Kalau dia berjuang mati-matian membela negara kita ini, ya kan? Setelah itu apa? Ya, ada banyak nian yang itu santri-santri yang dikirim itu perang itu, ya kan? Yang dia itu lucu, kalau di film kan lucu. Dapat rampasan senjata Inggris, senjata sekutu tidak dapat, ya. Cuma tidak baca nembak. Nah,
Nah, aku gawainya dari mahal, kan dia pukul-pukul kan nyok, gimana gawainya kan? Nah itu, ini tak biasa, orang pedalaman, orang di pesantren, mana belajar bedil kan? Tidak pernah belajar nembak, dipukul-pukul kan nyok. Cuma dasar rombongan itu yang diberikan kekuatan oleh Allah, ditembak aja menempuan. Yang kan ditembak di bom itu menempuan, kan? Termasuklah keraton, berapa kali dibom oleh Belanda dia tidak meledak. Kalau meledak sekarang dia lagi pulang. Nah itu langsung mati. Nah itu dahsyatnya. Itu artinya itu, ya. Dan berbalik orang, ya, tidak berani, ya. Padahal pada waktu itu multinasional Amerika, Inggris, Prancis segala macam sekarang, ya kan. Nah ini kan, itu pada waktu itu. Maka itulah jadi pemikiran mereka kalau nak nyerang kita seperti itu, karena sudah pasukan Gurkha dari India, dari yang paling Kopassusnya berlawan dengan Kopassus kita. Nah itu kan mati kan. Maka kapok kata orang Amerika, kalau pancak jangan perang lagi dengan orang Indonesia. Kan? Nah, itulah kalau apa namanya dia la haula wala quwwata illa billah, ya kan? Inggris apa kurangnya dari dulu modern, pesawat tempurnya banyak, apa namanya peralatannya canggih-canggih. Yang kita tidak ada, ya kan? Mereka pakai meriam, ya kan? Yang kita tidak ada, ya. Kalau pakai meriam belina, mak juga, aku juga berani kalau ada meriam belina, kan? Nah itu terhormati kan? Nah ini harus terhormati, ya. Nah, itu artinya sampai kini keyakinan itu harus mendalam. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini terhormati. Nah itu jaya tak bu? Jaya kalau tidak kita urung, kita merdeka. Ya. Jangan-jangan tidak sampai 10 November, ya kan? Nah itu maka dideklarasikan padahal sebelum 10 November itu banyak peristiwa sejarah yang terjadi. Nah puncaknya baik 10 November. Sebelum itu makanya sekarang mulai diingati 22 Oktober adalah Hari Santri. Nah ini resolusi jihad dibacakan setiap itu upacara resolusi jihad. Nah inilah sudah mati. Ya maka kita kata ulama kumpul waton minal iman. Kita harus cinta kepada tanah air. Nabi kita cinta kepada tanah air. Nah itu nyontoh Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintaiku kata Rasulullah, ya mencintai sunnahku, ya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Berarti dia mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku di surga. Ya. Enak dari ibu-ibu bersama-sama dengan Rasulullah di surga. Enak kan? Kalau gini kita mau pejabat aja, ada bupati, ada gubernur, ada Pak Jokowi gitu kan. Ya Allah, ya kan enggak nih kalau macam salah dikit jadi Pak Jokowi gitu kan. Nah, para wilayah salah dikit aja kan. Lalu dah cerita bahwa itu sudah salam gubernur ya kan. Masih ada kan? Ya kan ada kan. Nah, itu karena itu di dunia. Apalagi kita bersama Rasulullah. Nah, ini langsung mati kan. Yang penting ya. Jadi